Boleh. Cuma begini kah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Karena waktu kita terbatas, kita tentu saja masuk pada pembahasan kita. Tapi sebelum itu, langkah baiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing, supaya diskusi kita ini dalam forum ini diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, ada pun pembahasan atau topik yang kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama, aksi nyata kita dalam memberi pemahaman atau contoh kepada masyarakat akan penerapan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat. Jadi, kita yang mana bahas yang pertama atau yang kedua? Dari Pak Moderator saja, Pak. Oke. Yang pertama, aksi nyata kita dalam memberi pemahaman atau contoh kepada masyarakat akan penerapan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat. Jadi, aksi nyata kita ini kan sesuai dengan era digitalisasi. Banyak aksi kita bisa upload di sosial media, YouTube, dan lain-lain ke masyarakat, perilaku baik, seperti perlombaan 17 Agustus, kan itu sebuah solidaritas. Serta itu juga bentuk memberi pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Jadi, bagaimana tanggapan audiens? Ada yang bertanya? Atau ada yang menyanggah atau ada yang menanggapi? Saya, Pak Ketua, Pak Moderator. Yang dulu putus-putus jaring. Saya, Pak. Yang dulu putus-putus jaringan. Oke. Sudah jelas, Pak? Oke. Ya, Jordi, saya persilakan. Begini, Pak, tadi yang Bapak katakan itu hanya dalam lingkup digital. Apakah kalau kita sebagai ASN tidak bisa langsung terjun ke masyarakat begitu, Pak? Harus melalui digital saja? Atau bagaimana, Pak? Ini saya menyanggah atau berikan kesempatan ke audiens lain atau gimana? Bertanya saya, Pak. Oke. Saya berikan kesempatan untuk audiens lain untuk menyanggah atau menambahkan dari pendapat Pak Jordi. Persilakan. Saya kayaknya perkenalkan, nama saya Mutmain Ahmad, jabatan ahli pertama penata ruang instansi atau unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju. Sesuai topik malam ini itu tentang apa tadi pertanyaan yang aksi nyata. Apakah kita sebagai ASN itu hanya bisa digital? Saya pikir tidak. Justru sebelum-sebelumnya kita terjun ke masyarakat itu langsung dari pribadi kita sendiri. Artinya diri kita yang terjun ke masyarakat. Melihat, saya kaitkan dengan tempat pekerjaan saya. Di Dinas PU itu sangat erat kaitannya antara pegawai negeri sipil dengan masyarakat, di mana proses-proses pembangunan itu diperlukan namanya survei lokasi apa dan sebagainya. Nah, dari survei lokasi ini tentunya kita terjun ke masyarakat. Survei lokasi pada saat kita terjun ke masyarakat ini ke lokasinya ini
tentunya akan melibatkan masyarakat. Nah, dari situ kita tahu, selain kita tahu letak lokasinya bagaimana, kondisi lokasinya bagaimana, survei itu juga kita perlu tahu bagaimana karakteristik masyarakat setempat. Oh, ternyata kalau di daerah sini masyarakatnya seperti apa, daerah sini masyarakatnya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa melihat, kita bisa menganalisis bahwa pembangunan yang diperlukan ternyata masyarakat di situ apa. Misalnya masukan dari masyarakat, Pak, kurang ini tidak ada drainasenya atau rusak drainasenya, berarti itu sebagai masukan di dinas kami. Kalau oh drainase di sini ternyata rusak, jadi ada catatan di situ. Mungkin yang dari kakak di kesehatan bisa menambahkan atau ada masukannya kak? Eh, Jadi gini, ada mau ditambahkan? saya sedikit tambahan contoh. Oke. Tadi pemateri berbicara mengenai 17 Agustus. Salah satu bentuk aksi nyata pemerintah kemarin dalam menumbuhkan wawasan kebangsaan itu saya rasa teman-teman tahu yang aksi pembagian 10 juta bendera ke masyarakat pas 17 Agustus kemarin. Itu secara tidak langsung kita sebagai ASN mengajak mereka menumbuhkan wawasan kebangsaan. Saya secara pribadi merasakan langsung antusiasme setelah pembagian bendera dan kebanggaan mereka mengibarkan, terlebih lagi mereka tidak mau kalah semangat dari pembagi benderanya. Dengan memberikan contoh-contoh real begitu, masyarakat akan lebih paham dan lebih cinta akan tanah air. Ya begitu tambahan dari saya. Oke. Ada yang lain? Bisa saya? Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Rino. Jadi di sini membahas terkait wawasan kebangsaan itu sendiri. Jadi sebelum terlalu jauh melebar tentang apa sih contoh aksi nyata implementasi dalam masyarakat, kembali saya kerucutkan wawasan kebangsaan itu apa sih? Wawasan kebangsaan adalah konsep yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, itulah kita kenapa kita memiliki 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, di antaranya Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk aksi nyata atau implementasi yang kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, saya ambil contoh dari, kalau secara umum, wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar Pancasila yang diambil yang pertama itu tidak membeda-bedakan antara ras, suku, maupun agama di tempat kerja. Terus kalau untuk yang lebih spesifik di tempat kerja, khususnya saya di dalam bidang kesehatan atau bidang-bidang lain itu, bagaimana kita bersikap profesional dan memberikan integritas tinggi dalam sebuah pekerjaan. Selebihnya untuk pembahasan terkait bagaimana menyikapi atau penerapan wawasan kebangsaan saat acara 17 Agustusan, yaitu ikut ambil andil dan berperan dalam acara-acara yang dapat memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya rasa demikian, saya lanjutkan ke moderator. Ya, ada tanggapan lain? Tidak ada? Ya, menambahkan sedikit tadi jawaban dari Ibu Aridayanti. Sebagai ASN kita memiliki 3 fungsi bisa dijadikan dasar pengimplementasian 4 konsensus dasar tadi. 3 fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Di mana dalam nilai-nilai dasarnya ada beberapa
contoh yang bisa dijadikan aksi nyata dalam menumbuhkan wawasan kebangsaan, seperti memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, mengabdi kepada rakyat dan negara Indonesia. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ada tambahan yang lain? Tidak ada? Oke, mungkin saya bisa rangkum dari semua audiens ini. Jadi era digital itu tidak bisa maksudnya berdiri sendiri, harus bersama dengan kerja lapangan. Tapi sesuai tema kemarin di saat Rakornas, Pak Bima, dia mau ASN itu semuanya digital. Jadi apapun kita lakukan, apapun kegiatan kita, mau nyata, mau tidak, itu kembalikan semua era digital. Karena kita sudah masuk di reformasi ASN. Jadi bagaimana tanggapan audiens apabila ke depannya nanti semua era digital itu ada, tidak ada nanti namanya kerja lapangan. Ada sanggahan? Saya Pak, Tanggapan? Pendapat. saya Pak dari Oke, Jordi. jadi ya betul tadi yang Bapak katakan. Jadi sekarang itu Pak ada program dari Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi setiap bulan Kominfo ini mengadakan pelatihan-pelatihan tentang transformasi digital ASN. Jadi topik-topik pelatihannya itu ada beberapa yang bisa kita pilih. Jadi tujuan dari program yang diadakan Kominfo ini untuk mendigitalisasikan pekerjaan ASN begitu Pak. Contohnya beberapa kali saya ikut kemarin Smart City. Jadi di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat itu Pak ada yang terpilih sebagai salah satu kota yang akan dibanguni Smart City, yaitu di Kabupaten Majene Pak. Jadi implementasinya nanti akan mengarah ke digital memang semua Pak pada umumnya, tapi kan tidak semua juga pekerjaan ASN bisa didigitalisasi seperti yang Ibu Mutmainnah tadi katakan. Kalau mau ambil data itu harus turun ke lapangan, lihat langsung bagaimana keadaan di lapangan, bagaimana keadaan masyarakatnya, sosial budayanya bagaimana. Terus yang kedua, kebetulan kemarin saya juga sempat ikut dari Kominfo, manajemen resiko berbasis elektronik. Jadi di situ dilihat Pak, pekerjaan-pekerjaannya kita sebagai ASN, apakah bisa kita kerjakan dengan biaya yang minimal untuk menekan juga resiko dengan biaya yang minimal, ataukah kita bisa alihkan ke pihak ketiga Pak. Contohnya pengendalian server. Contohnya jadi server itu Pak biasanya untuk pemerintah tidak agak susah pemerintah ini kan Pak biasanya jalankan sendiri, jadi harus ada pihak ketiga. Jadi manajemen risikonya itu dipindahkan ke pihak ketiga. Biasanya begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada tambahan? Ada tambahan? Tambahan saya kayaknya Pak. Oke. Jadi menambahkan sedikit, kalau jika dikatakan semuanya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Jordi kalau bilang saya bisa bilang mustahil jika semua lingkup pekerjaan itu didigitalisasi, karena memang
Contohnya saja, tidak mungkin pekerjaan yang di bidang kesehatan itu digitalisasi. Bagaimana ceritanya kita memeriksa pasien secara digital? Pasti kita harus bertemu langsung dengan pasiennya. Itu. Terus mungkin yang digitalisasi ini lebih ke administrasinya, karena eh, mayoritas pekerjaan di lingkup ASN itu sebenarnya adalah administratif. Jadi semua persuratan, semua tentang berkas, dokumen, apa dan sebagainya, mungkin itu yang akan digitalisasikan. Jadi kalau untuk dokumen-dokumen itu tidak ada lagi namanya dokumen fisik. Yang ada itu cuma dokumen secara digital dalam bentuk file. Kalau dari segi dampaknya itu ada dampak positifnya, di mana penggunaan kertas itu akan berkurang, otomatis sangat berkurang karena tidak perlu lagi print dokumen dan semuanya bentuk file. Akan tetapi kalau negatifnya itu kita bisa lihat kerentanan hilang data. Jika data kita hilang secara digital itu maka jejaknya sudah tidak ada, sulit untuk ditemukan. Berbeda kalau seringkali dokumen yang tersimpan secara fisik itu cenderung lebih lama sebenarnya. Dan kalau dokumen secara digital itu sebenarnya rentan dengan istilahnya cybercrime. Jadi kayak pencurian data itu lebih rentan. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Ada yang mau tambahan? Temannya enggak? Ini oke. Saya sedikit ya, karena kan tadi Saudari Mutmainah sudah menyinggung sedikit tentang digitalisasi dalam bidang kesehatan. Jadi sedikit informasi dari saya, kalau untuk digitalisasi di bidang kesehatan, kan sebenarnya ini digitalisasi diaplikasikan agar memudahkan segala macam pekerjaan. Tadi sempat Saudari menyinggung bahwa memang kalau memeriksa pasien harus ketemu, tapi ada sekarang beberapa kita juga di bidang kesehatan sudah menggunakan digitalisasi dalam bidang kesehatan yang dimana pasien hanya via telekonferensi antar pasien dengan dokternya. Jadi dokter tidak langsung bertemu atau bertatap muka atau bersentuhan langsung dengan pasien. Jadi cukup kayak misal lakukan pemeriksaan jarak jauh, istilahnya kami itu telekonferensi. Dan untuk saat ini juga telah dikembangkan di wilayah Sulawesi Barat khususnya. Ini sudah dicoba di beberapa puskesmas, media telekonferensi untuk kesehatan yang dimana kalau kita mau melakukan rujukan, kita kan sudah punya istilahnya, jadi itu lebih memudahkan untuk dari puskesmas dirujuk lagi ke rumah sakit, itu pun pakai media digital. Tidak perlu lagi melakukan persuratan yang serba ribet, tapi untuk beberapa puskesmas pelosok, pedalaman pasti kekurangan karena membutuhkan jangkauan jaringan yang cukup memadai. Itu salah satu kekurangannya. Terus untuk itu Ji yang saya sempat sangka sedikit. Sekarang ada Ji beberapa pasien yang tidak harus dilihat. Bisa Ji kayak via video call istilahnya, atau kita ada grup khusus antara dokter dan pasien, ada media khusus, ada aplikasi khusus, pasien tinggal isi keluhan bla 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 segala macam, dokter tinggal memberikan diagnosa dan memberikan saran obat. Seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ini ada tambahan lain? Kita masih banyak. Ini saya sebagai moderator bisa menyanggah kah? Iya, bisa menyanggah, bisa memberikan pendapat. Silakan, Pak. Jadi gini, yang saya maksud itu kita ini berandai-andai kan kedepannya kita tidak bisa menolak yang namanya era digitalisasi. Maksudnya nanti kedepannya seperti Pak Argan bilang, kita semua itu dikendalikan robot. Kita berandai-andai saja, kita berandai-andai. Jadi seandainya kita ke depan dikendalikan robot,
mau tidak mau yang kita lakukan hanya perilaku kita untuk masyarakat hanya untuk Facebook, YouTube, dan lain-lain. Karena tidak dipungkiri, karena ke depan nanti semua akan serba digital. Bahkan di bidang saya kegiatan statistik, itu semua serba digital. Di BPS, di sana, di pusat, semuanya pakai web browser, BPS. Aplikasinya juga aplikasi survei pakai Susenas. Nah, ada namanya Susenas, itu survei ekonomi nasional. Semuanya digitalisasi. Jadi jarang sekali kita lihat, tapi masih ada kerja lapangan, tapi kita berandai-andai ke depannya semuanya ke depan ini dikendalikan oleh robot. Jadi peran kita ini adalah nyata kita ya, mau tidak mau ya itu kembali ke YouTube, sosmed, dan lain-lain. Yang kita kerjakan sebagai ASN ya duduk di komputer, bla bla bla, dan lain-lain. Ada tanggapan? Ada tambahan? Cukuplah Pak dari kami. Cukup ya? Tidak ada ya? Iya Pak, tidak ada Pak. Sudah Ya, cukup. boleh tutup kayaknya. Oke. Ada yang berikan kesimpulan? Jadi ini kesimpulan yang menurut saya untuk sekarang ini Kang era digital progresnya 70%. Jadi semua administrasi, kegiatan survei, kegiatan lapangan itu hampir semua ke era digitalisasi. Mungkin kesehatan belum terdampak karena ada pasien yang harus diurus, harus tatap muka, harus diagnosa penyakitnya dan lain-lain, gejalanya apa. Mungkin dari dinas lain, misalnya dinas kebersihan dan lingkungan hidup, mungkin harus lihat berapa sampah yang di mana titik-titik sampah yang menumpuk, di mana klasternya. Kan itu semua harus dilihat secara langsung kan. Tapi ke depannya berandai-andai ini karena tidak mungkin kita jawab pungkiri bahwa ke depannya ini semua akan dikendalikan oleh robot. Jadi dari bidang kesehatan, bidang pemerintahan, dan lain-lain kan semua dikendalikan oleh robot. Era digital, ada web browser, ada robot yang bisa dibuatkan algoritma sebagai rupa sehingga bisa menangkap pemahaman bahasa manusia. Jadi bahasa robot itu bahasa manusia dipahami oleh robot. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Saya bacakan. Begini topiknya. Akhir-akhir ini di media sosial banyak penyimpangan yang berawal dari kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan seperti hoax, hate speech, berlebihan yang menimbulkan perpecahan apa sih pendapat kita tentang hal itu? Saya serahkan kepada audiens untuk menambah atau menguraikan pendapatnya.
Oke, boleh saya memulai. Mungkin Ketua. Halo? Silakan, Kak. Persilakan. Ya, Iya, disilakan. siap. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sangat menarik ya untuk membahas terkait hoax, hate speech yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Apalagi kita ini akan menghadapi digitalisasi yang mendunia, masih belum bisa keluar dari yang namanya hoax dan hate speech. Jadi kalau dari saya, bagaimana sih cara menyikapinya, apalagi untuk kita yang ASN, pelayanan publik yang langsung terjun ke masyarakat, cara menyikapi hoax speech yang pertama, pasti kita harus lebih waspada. Jadi hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang sangat-sangat sensasional yang provokatif. Misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan lebih cermat melihat alamat-alamat situs tertentu. Kan saat ini sudah banyak beredar situs-situs yang ilegal istilahnya di dunia maya, yang melakukan pemeriksaan fakta terlebih dahulu sebelum kita berasumsi terlalu jauh tentang suatu topik pembahasan yang belum jelas arahnya kemana. Yang keempat, juga beberapa situs-situs itu dia akan menampilkan beberapa foto ataupun gambar. Nah, sebelum terlalu jauh, kita melakukan cek keaslian foto atau gambar terlebih dahulu. Yang terus kalau kalangan-kalangan anak muda milenial zaman sekarang itu ada dia istilahnya grup-grup WhatsApp ataupun Telegram diskusi anti hoax. Jadi di sana mereka membahas terkait isu-isu hoax yang sedang beredar atau marak-maraknya di masyarakat. Jadi lebih cepat tanggapannya, mereka juga lebih apa istilahnya, lebih antisipasi, lebih aware lebih dini lah seperti itu, untuk ada berita hoax yang menyebar langsung masuk ke dalam mereka, itu namanya grup diskusi anti hoax ya. Terima kasih, kembalikan ke moderator. Ada tambahan? Ini waktu lagi berapa menit? Ada 10 menit Pak moderator. 10 menit. 8 menit. Oke, ada tambahan? Bisa tambahkan sedikit Pak? Oke, Jordi. Ya, pertanyaannya Bapak tadi itu tentang tanggapannya kita sebagai ASN dalam menangani hoax begitu Pak. Jadi hoax itu bisa menyebabkan perpecahan bangsa Pak. Sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh. Contohnya kemarin kasus di Papua, karena hoax, ada beberapa berita yang tersebar di Papua, jadi ada kericuhan begitu Pak. Jadi kita kan tugas dasarnya ASN itu ada 3, salah satunya itu perekat dan pemersatu bangsa. Jadi sangat berhubungan sebenarnya Pak, kalau kita mau bilang tugasnya kita sebagai ASN ini dengan hoax secara, kalau kita mau lihat secara tidak langsungnya ya. Terus di dalam modul bela negara itu Pak, ada dibilang tekad, sikap, perilaku, dan tindakan. Artinya di TS ada menjaga kedaulatan negara, ada menjamin kelangsungan hidup bangsa, menjaga identitas, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja Pak, tambahannya Pak. Oke, itu dari Jordi. Ada yang lain?
kayaknya ini topik cukup jelas ya. Sudah disampaikan Ibu Aridayanti. Karena kalau kita ubah sedikit pertanyaannya, yaitu bagaimana perilaku kita sebagai ASN kalau melihat orang yang menebar hate speech dan hoax. Ada tanggapan? The audience? Berkaitan, saya mungkin ada pendapat sedikit kalau menebarkan hate speech itu artinya kita melakukan pelanggaran Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena dengan menyebarkan hate speech berarti kita diskriminatif terhadap orang yang di hate speech-kan atau kaum yang di hate speech-kan itu. Nah, yang di hate speech-kan itu jatuhnya berarti kita menebarkan ujaran kebencian terhadap orang yang belum tentu sebenarnya salah ataupun belum tentu sepenuhnya salah. Akhirnya orang-orang yang mungkin awalnya tidak membenci malah ikut terhasut membenci, dan itu akan menimbulkan yang namanya perpecahan. Jadi ada kubu yang mungkin pro, ada kubu yang mungkin kontra. Jadi itu dampaknya kalau kita menebarkan hate speech. Mungkin sekian dari saya. Oke, kita cukupkan saja diskusi ini karena waktu kita terbatas. Sebagai kesimpulan dari topik ini, sebenarnya ini cukup jelas ya, karena kita sebagai ASN ada undang-undangnya, sudah diatur semua dalam undang-undang. Bahkan pas SKD kemarin submateri TKP itu semua keluar soal-soalnya seperti hoax, hate speech, bagaimana kita menanggapi seseorang yang kedapatan hate speech di depan kita, hoax dan lain-lain. Mungkin itu cukup dari saya dan diskusi ini. Kita akhiri saja dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.